ia tidak sempurna di dalam kasih. Jadi pendorong murid-murid, pendorong orang percaya untuk berani bersaksi, berani memberitakan Injil, itu adalah didorong oleh kasih. Kasih yang merindukan. Beritakan Injil dengan berani didorong oleh kasih terhadap jiwa-jiwa untuk keselamatan mereka. Jadi saudara, saya mau ingatkan, setiap kali kita bersaksi ke orang, tujuannya itu bukan untuk mengagama Kristenkan mereka, tetapi tujuan kita yang ada di hati, kita rindu mencegah mereka untuk masuk dalam kebinasaan, dalam penghukuman kekal yang mengerikan itu. Itu kerinduan kita. Jadi kita harus periksa apa yang mendorong kita untuk bersaksi ke orang. Orang jadi bingung untuk seret anggota gereja lain untuk pindah ke gerejanya. Itu tujuannya apa? Kalau Roh Kudus menguasai kita, memenuhi kita, kita akan terdorong oleh kasih Tuhan. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Kasih. Kita didorong oleh kasih. Dan itu yang bikin kita berani. Jadi keberanian itu bukan karena mau pamer bahwa kita ini berani. Gereja kami berani kemana-mana untuk bersaksi beritakan Injil. Kalau untuk pamer itu mengerikan, tidak berkenan ke Tuhan. Tetapi tujuan Tuhan, kita didorong oleh kasih untuk ingin mencegah orang masuk dalam neraka. Itu mendorong kita untuk bersaksi. Nah, Tuhan tolong gereja Tuhan hari-hari ini supaya kembali ke cara yang benar. Kita di rumah masih ada orang-orang yang belum mau datang ke Tuhan mungkin. Kita doakan mereka dengan kasih. Kita bicara ke mereka dengan kasih, dengan tujuan bukan supaya mereka jadi satu gereja dengan kita. Bukan supaya mereka jadi agama Kristen, tetapi supaya mereka percaya Tuhan Yesus, karena tidak bisa dibantah. Firman Tuhan bilang di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya manusia selamat, cuma di dalam nama Tuhan Yesus. Kita tidak bisa bilang begini ya, supaya orang tidak tersinggung. Kita bilang ya, selamat macam-macam cara kok. Ada banyak jalan menuju ke Roma. Kita tidak bisa begitu. Didorong oleh kasih, kita cerita mana jalan kebenaran itu. Itu keadaan orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus. Dia beritakan Injil, dia bersaksi karena didorong oleh kasih. Dia berani bersaksi, didorong oleh kasih. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, baca sama-sama. Menerima kuasa, menerima kemampuan untuk mengerti dan melakukan firman Tuhan. Kalau kita dikuasai oleh Roh Kudus, maka kita dimampukan, oleh Roh Kudus kita dimampukan untuk mengerti firman Tuhan secara benar. Ada orang pintar, dia kira dia ngerti firman itu karena bisa semua kita bisa baca. Tetapi akhirnya pengertiannya jadi belok. Tapi kalau Roh Kudus tuntun dia tunduk, memberi diri dipenuhi oleh Roh Kudus,
maka dia akan dituntun mengerti firman Tuhan secara benar dan melakukan dengan cara yang benar tentunya. Coba lihat ayat ini. Injil Yohanes 16 ayat yang ke-13. Boleh baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran atau Roh Kudus, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Amin. Roh Kudus yang menguasai kita, memenuhi kita, dia akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Kita dengar firman Tuhan, kita baca firman Tuhan, kita diberi kemampuan untuk mengerti dengan pengertian yang benar. Banyak kali kita dengar orang asal tafsirkan firman Tuhan sampai dibelokkan, bengkok pengertiannya. Tapi kalau kita dipenuhi, dikuasai oleh Roh Kudus, maka kita akan mengerti firman Tuhan secara benar. Kemudian ketika kita sudah mengerti firman Tuhan secara benar, kita juga diberi kemampuan untuk melakukannya. Melakukannya secara benar. Amin. Nah, itu yang membuat kita, saya bikin catatan. Ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita dapat mengerti firman Tuhan secara benar dan dapat melakukan. Maka kita dapat menjadi terang melalui perkataan dan perbuatan kita. Menjadi terang, artinya didengar orang dan dilihat. Oh, dia ngomong hal benar, tapi juga kelakuannya benar. Kadang-kadang ada orang gereja ngomong benar, tapi kelakuan tidak benar. Tidak jadi saksi, tidak jadi berkat bagi orang lain yang melihat dan mendengar. Padahal Tuhan mau kita jadi terang. Kamulah terang dunia. Orang akan melihat ke perbuatanmu yang baik. Perbuatan baik itu adalah perbuatan yang cocok dengan kebenaran firman Tuhan. Itu terang. Kita memancarkan terang. Amin. Kita memancarkan terang. Itu yang Tuhan rencanakan. Itu sebabnya Tuhan tahu bahwa kita banyak kali terlalu gampang untuk salah mengerti firman dan terlalu gampang untuk menyimpang. Terlalu gampang kita bikin keputusan salah untuk melangkah dalam hidup. Tuhan tahu itu sebabnya Tuhan ingin bekali kita, perlengkapi kita dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, yaitu Roh Kudus, memenuhi kita, menguasai kita, dan itu yang akan menuntun kita mengerti dan mampu melakukan kebenaran, melakukan firman Tuhan. Kalau kita alami ini, maka dapat menjadi terang melalui perkataan dan perbuatan kita. Dan yang saya ingat itu Matius 7 ayat 21, mungkin tidak usah ditampilkan karena ayat itu seringkali kita dengar. Tuhan Yesus bilang, yang masuk ke dalam kerajaan sorga adalah orang yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, yang melakukan firman Tuhan secara benar. Dia lakukan. Berarti kita diperlengkapi dengan Roh Kudus memenuhi kita, menguasai kita. Tujuannya Tuhan supaya kita mampu bertahan dalam keselamatan, bertahan dalam sikap tingkah laku yang benar, bertahan melakukan kebenaran firman Tuhan.
Tuhan Yesus bilang, yang bertahan sampai akhir Selamat. itu yang selamat. Bertahan melakukan kebenaran firman Tuhan, melakukan kehendak Bapa di sorga. Tuhan tolong kita supaya kita ini sambil kita bertahan dalam keselamatan, kita juga membuat orang lain, orang di serumah kita, keluarga kita menjadi orang-orang yang selamat karena kita bertahan dalam keselamatan. Amin. Ini luar biasa. Tuhan rancang kita, dan kalau kita mengerti firman secara benar, kita melakukan firman secara benar, membuat kita jadi orang yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Maka buah, kalau Roh Kudus memenuhi kita, maka ada buah. Galatia pasal 5 kita lihat mulai ayat yang ke-22, kita baca banyak yang sudah hafal. Galatia pasal 5 ayat 22, buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada hati yang murah hati, bukan hati murahan. Murah hati. Gampang. Lihat, gampang untuk hati yang murah hati. Buah roh itu. Jadi orang lihat, orang alami, orang dengar, kita ngomong, orang lihat kita punya kelakuan, dan orang rasa. Aku juga rasa. Kemurahan hatinya, buah Roh Kudus. Buah bisa dinikmati orang lain, ya kan? Tetapi buah Roh Kudus yang kita keluarkan dalam hidup kita, yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dituntun Roh Kudus, dikuasai Roh Kudus, buah itu buah yang berkenan kepada Tuhan, buah yang bertahan sampai hidup yang kekal. Izinkan saudara dan saya dipenuhi, dikuasai Roh Kudus, sehingga kita mengerti firman secara benar, dan kita melakukan firman secara benar. Kita melakukan kehendak Bapa di sorga, dan kita mampu menjadi orang-orang yang bertahan sampai akhir dan selamat. Dan melalui kita, melalui Roh Kudus memenuhi kita, kita ada keberanian karena didorong oleh kasih untuk menceritakan Injil kepada orang lain. Bukan tujuan mengagamakan mereka, tetapi supaya mereka lolos dari jalan yang menuju kebinasaan dan mereka diselamatkan. Supaya ketika akhir hidup kita menghadap Tuhan, Tuhan bilang, anakku yang setia sampai akhir. Tuhan memberkati. Kita tundukkan kepala, kita berdoa.